Pemirsa, setelah permohonan pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan dinyatakan kabur atau tidak jelas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hasto kini kembali mengajukan permohonan pra-peradilan baru yang akan digelar pada 3 Maret mendatang. Sambil menunggu digelarnya sidang pra-peradilan kedua, Hasto kembali menyudutkan mantan Presiden Jokowi. Hasto juga berusaha untuk menunda pemeriksaan dirinya sebagai tersangka oleh KPK yang rencananya digelar Kamis 20 Februari besok. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Hasto, Johannes Oberlin Tobing, dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Selamat malam, Bang Johannes, Mas Lakso. Malam, Mbak. Malam. Baik. Bang Johannes, apakah upaya Anda untuk mendatangi Dewas salah satunya itu supaya Hasto juga tidak jadi diperiksa besok, ditunda dulu pemeriksaannya? Jadi ini salah satu upaya untuk kami melakukan, sifatnya kan ini kan permohonan, Mbak. Kami berharap dengan surat kami yang ketiga ini yang ketiga kalinya loh kami untuk memohon kepada pimpinan KPK, menyampaikan ini kepada Dewas. Tentu segala keberatan-keberatan kita, ada begitu banyak tindakan-tindakan yang tidak profesional dari para penyidik KPK yang kami duga itu adalah pelanggaran, maka kami mohonkan juga ini untuk ditertibkan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan harapan kami memohon kepada pimpinan KPK, tolong dong kami diberikan ruang dan waktu. Apapun ceritanya terkait soal putusan yang kemarin di Jakarta Selatan, bahwa gugatan kami, permohonan kami itu tidak diterima, dengan alasan majelis berpendapat bahwa tidak boleh menyatukan dua sprindik itu menjadi satu permohonan. Itu alasannya. Nah, walaupun secara hukum itu tidak pernah diatur tuh terkait soal permohonan kita itu. Nah, kami berpikir kalau sekiranya nanti penyidik KPK memberikan ada 50 sprindik terhadap Pak Hasto ini, apa iya kami harus melakukan gugatan 50 permohonan ke pengadilan? Kan saya kira nggak begitu juga. Ini tentu sudah melanggar ajas legalitas terkait peradilan, bahwa ajasnya yang mudah, cepat, ringan, dan sederhana. Oke. Nah, tentu kami berharap dengan mengikuti arahan dari majelis, kami mengikuti prosedur yang ada. Begitu diputuskan hari Kamis kemarin, Jumatnya langsung kami daftarkan. Hari Senin sudah terregister tuh pada permohonan kami terhadap permohonan untuk yang 152 dan 153 itu sudah register di pengadilan hari Senin kemarin. Bang Johannes, jadi tapi kenapa memintanya kepada Dewas ya kali ini? Kan apapun ceritanya, kenapa tidak langsung disampaikan kepada pimpinan KPK? Kenapa soal lewat penegakan Dewas? hukum ini kan persidangan yang ada di pengadilan kemarin belum sampai memeriksa materi pokok perkara. Artinya statusnya Saudara Hasto ini kan ini sah atau tidak, ini yang sedang kita uji. Ini yang kami harapkan, ini yang kami minta kepada KPK untuk diberikan kami ruang dan waktu untuk menyelesaikan ini dulu. Keberatan-keberatan kita. Kenapa melobinya ke Dewas, Bang Johannes? Dengan harapan tanggal 3 sudah bisa tuh untuk sidang perdana 3 Maret 2025. Gimana, Mbak? Kenapa melobinya ke Dewas kali ini? Ya, tentu soal kita memberitahukan ini ada pelanggaran-pelanggaran ya yang kita duga, kita temukan. Permohonan itu juga hari Senin kemarin kita sudah mohonkan surat juga kepada pimpinan KPK untuk menunda, bahwa pra-peradilan ini sudah terregister di Pengadilan Jakarta Selatan. Baik. Ini tolong diberikan kami ruang dan waktu untuk menguji itu di persidangan nantinya. Oke, saya geser dulu ke Mas Lakso ya. Mas Lakso, sekarang dari kuasa hukum Hasto berusaha untuk melobi Dewan Pengawas KPK untuk meminta penyidik KPK menunda pemeriksaan Hasto besok. Apakah memang bisa begitu, Mas Lakso? Ya, jadi sebetulnya penegakan hukum pidana itu merupakan sesuatu yang dilakukan secara berdasarkan pada prinsip-prinsip due process of law ya. Nah, itu menjadi suatu prinsip penting untuk bisa melakukan proses penegakan hukum pidana. Kenapa? Karena di dalamnya ada berbagai upaya paksa yang dilakukan. Nah, kalau kita bicara mengenai hal tersebut, salah satu media untuk pengujiannya adalah lembaga peradilan.
Akan tetapi harus dilihat bahwa sebetulnya dalam proses ini, ketika melaporkan ke Dewas, tidak akan ada kaitan sama sekali apakah proses penyidikannya tetap dilanjutkan atau tidak, apakah proses pemeriksaan dilanjutkan atau tidak. Artinya ketika kita melihat proses yang terjadi di Dewas oleh pengacara itu hal sah-sah saja untuk dilaporkan. Tetapi bukan berarti membuat KPK menghentikan proses pemanggilan dan yang lain. Proses pemanggilan harus terus dilakukan. Itu menjadi satu prinsip yang paling utama. Apalagi proses peradilan sudah pernah dilakukan dan jangan lupa dalam salah satu pertimbangan hakim selain soal menyatukan dua sprindik, pertimbangan yang digunakan hakim di dalam putusan peradilan tersebut adalah melihat bahwa sebetulnya dari dua sprindik itu tidak jelas mana yang ingin dibuktikan bahwa alat buktinya belum lengkap. Nah, untuk itulah ketika kita melihat hal tersebut, proses penyidikan harus tetap dilanjutkan. Dan poin kedua, saya melihat ada indikasi bahwa proses untuk menarik-narik kasus Hasto ini menjadi satu mekanisme politik itu semakin kencang. Dan ini merupakan kesalahan KPK masa lalu, di mana KPK masa lalu itu tidak memproses Hasto secara cepat dan kasus ini menjadi salah satu kasus yang seakan-akan menjadi bagian politik. Nah, untuk itu malah saya menyarankan KPK untuk segera menahan Pak Hasto Kristianto. Terlebih Pak Hasto itu salah satu pasal yang dikenakan adalah pasal menghalang-halangi proses penegakan hukum, yaitu pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan proses penahanan, maka di sini manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Pak Hasto dan lain-lain itu bisa terhindarkan, karena bukan tidak mungkin proses untuk mengulangi tindak pidana itu akan terjadi. Dan salah satu syarat untuk penahanan adalah mengulangi tindak pidana tersebut. Kalau sudah pernah melakukan penghalang-halangan proses penegakan hukum, maka bukan tidak mungkin Pak Hasto akan melakukan hal tersebut kembali. Untuk itu, maka saya malah menyarankan untuk penyidik Bang Rosa dan lain-lain untuk melakukan proses penahanan aja segera terhadap Pak Hasto. Sarannya malah ditahan besok. Jadi bukan ya? hanya. Oke. Jadi bukan ya. Coba direspon dulu oleh Bang Johannes. Malahan Mas Lakso mengusulkan besok ditahan saja ini karena sudah terlalu berlarut-larut kasusnya Hasto. Bagaimana itu Bang Johannes? Ya, jadi kalau soal mengusulkan boleh-boleh saja, itu kan hak masing-masing orang mau bicara, ya kan? Mas Lakso ini kan mantan penyidik KPK yang sudah tidak bertugas. Nah, tapi saya hanya menyikapi saja. Sebenarnya apa sih? Ya karena PD Perjuangan ini partai politik. Pak Hasto ini adalah pengurus partai. Dari sejak awal memang kita sadar betul, kita meyakini dan bahwa perkaranya Pak Hasto ini memang bukan perkara hukum. Kenapa kita sebutkan tidak perkara hukum? Sampai detik ini ada dua alasan. Harun Masiku itu tidak bisa ditangkap atau memang sengaja tidak ditangkap. Gitu loh. Yang kedua, Pak Hasto ini bukan pejabat negara, Pak. Dia bukan menteri, bukan gubernur. Ya, tidak merugikan keuangan negara, kan? Secara SOP juga ini SOP-nya KPK, syarat yang harus mereka kerjakan itu pada yang diduga tindak tipikor itu harus misalnya sesuai dengan SOP 1 miliar. Ini SOP ini barang buktinya yang ditemukan dalam perkara yang kemarin itu Wahyu Setiawan itu hanya uangnya 400 juta, ya kan? Yang setelah putusan di pengadilan sampai ingkrah, sampai kasasi itu, ingkrah kasasi, tidak ada Hasto terlibat sedikit pun di situ. Tidak ada keterkaitannya setelah diuji di persidangan, tidak ada, gitu loh. Nah, jadi maka kami sadar betul ini adalah cara-cara yang tidak baik terhadap partai kami, karena sebentar lagi kami mau menjelang kongres. Ya, jadi justru kita menyayangkan seharusnya perkara yang sudah putus di kasasi Mahkamah Agung itu harusnya itu menjadi kepastian hukum bagi kita. Nah, ini cukup berbahaya sekali, Mbak. Nanti kalau ada perkara-perkara siapa saja yang diputuskan oleh KPK, suatu saat ini bisa sesuatu manggil-manggil orang gitu loh. Ini kan tidak ada kepastian hukum terkait mengenai ini. Nah, soal gitu kepastian hukum ya, Bang Johannes, kenapa sih tidak langsung saja menjalani proses sampai ke pengadilan? Bukankah itu nanti akan lebih ada kepastian hukum? Ya gini, kan kita merasa tidak ada yang benar dalam proses ini. Kan kita masih mempertanyakan proses penetapan tersangka itu sudah benar apa betul?
Iya kan, itu yang harus mau kita pertanyakan. Nah, jadi kami menduga memang ada suatu hal yang salah di situ. Kita sedang menguji itu, faktanya memang persidangan kemarin memutuskan itu. Maka sedang kami mohonkan kembali. Nah, soal pada akhirnya memang diputuskan setelah kita ajukan, apakah diterima atau ditolak nanti, ya kita akan lanjut ke persidangan. Ya semuanya itu kan by proses kan gitu loh. Tapi tolong dong mekanisme jangan ada yang dilanggar. Aturan-aturan itu tolong diperlakukan dengan baik dan benar. Yang Oke. paling pasti nih Mbak, jangan dong tembang pilih gitu loh. Ini seperti yang saya sampaikan, Pak Hasto ini tidak merugikan keuangan negara sebesar pun. Perkara-perkara yang besar sampai hari ini mana yang KPK mereka kerjakan? Mana perkara illegal logging? Mana perkaranya Blok Medan itu yang melibatkan anak mantan presiden? Mana perkara private jet yang melibatkan mantan anak presiden? Itu sudah dilaporin. Kenapa KPK nggak proses? Kenapa harus tembang Oke. pilih? Gitu loh. Jadi sementara Pak Hasto ini sudah diputuskan pada perkara persidangan yang sebelumnya tidak ada keterlibatan, tetapi selalu diungkit-ungkit. Nah, Baik. maka kami menyampaikan ini perkara politik. Tidak ada perkara hukumnya di sini sedikit pun gitu loh. Oke, baik. Gitu, Ada Mbak dugaan Sylvia. bahwa ini adalah perkara politik, Mas Lakso. Lagi-lagi disampaikan bahwa ada tebang pilih, ini adalah perkara politik. Dan lagi-lagi Mas Hasto juga coba mengaitkan kasusnya dengan mantan Presiden Jokowi. Apakah motif-motif politik, dugaan kriminalisasi karena urusan politik bisa mempengaruhi proses hukum Hasto saat ini? Ya, saya malah melihatnya ada dua sisi ya Mbak ya. Yang pertama kalau kita lihat bahwa harus diingat pada saat proses penangkapan pertama kali ya, operasi tangkap tangan itu sudah ada proses penghalang-halangan terhadap penyidik KPK dan itu terungkap juga dalam fakta persidangan dalam proses pra-peradilan. Nah untuk itu kita melihat bahwa proses ini itu bukanlah satu proses yang biasa saja. Kenapa? Karena justru kita melihat bahwa ada intervensi dalam proses penanganan kasus Hasto Kristianto sejak dari dahulu pada saat zaman operasi tangkap tangan. Solusinya apa? Solusinya simpel. KPK jangan masuk ke dalam skema pola dan bergen politik yang ada. KPK harus menuntaskan kasus ini karena sudah lebih dari 4 tahun kasus ini tidak tuntas ditangani. Dan saya yang kedua melihat ada ketidakkonsistenan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Mereka selalu mendasarkan pada putusan pengadilan yang sudah ada sebelumnya. Tapi kita lihat dari pernyataan yang disampaikan bahwa mereka merasa bahwa KPK tidak berwenang untuk menangani ini karena bukan pejabat negara dan lain-lain. Padahal putusan pengadilannya sudah menyatakan bahwa perkara yang ditangani ini merupakan salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengadilan sebelumnya. Yang kedua, yang menjadi poin penting juga kalau kita berangkat ya dari konsepsi tindak pidana korupsi, korupsi yang paling tua itu justru suap. Bukan kerugian keuangan negara. Pasal kerugian keuangan negara yang ada di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu baru muncul pada saat Kabinet Juanda. Kenapa? Karena pada saat itu proses nasionalisasi besar-besaran terjadi di Indonesia. Dan pada saat itulah muncul klausul yang sekarang menjadi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan esensi yang dikenal dalam standar internasional itu suap. Karena suap itu apa? Karena suap itu merusak. Oke, baik. Memberikan dampak yang lebih signifikan dalam proses pengambilan kebijakan. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto apabila terbukti di pengadilan nantinya itu merupakan salah satu proses yang sangat merusak proses demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana bisa orang disuap dan dia mengatur siapa yang harus masuk dan mengingkari keinginan dari rakyat yang pada saat itu sudah memilih orang Baik, lain Mas Lakso. untuk naik menjadi kandidat selanjutnya. Oke, baik. Terakhir, singkat saja untuk Bang Johannes, berarti besok Mas Hasto akan tetap datang memenuhi panggilan KPK ya? Singkat saja. Enggak, tapi saya harus luruskan dulu Mbak Sylvia mengenai keterangan dari Mas Lakso tadi itu. Mas Lakso tolong baca putusan yang terakhir yang ingkrah di Mahkamah Agung itu. Keterangannya keputusan terhadap Wahyu Setiawan, terhadap Tio, di situ dalam keputusannya jelas kok disampaikan. Ya, bahwa Wahyu Setiawan, Tio dan Saiful Basri ya mereka mengakui bahwa uang yang mereka terima itu adalah Harun Masiku. Tidak ada urusannya dengan Hasto di situ. Oke, Jadi cukup sampai di tolong situ, supaya ini Mas. diluruskan. Yang kedua, Saya Baik, harus Bang Johannes, harus kita- jawab juga Mbak. soal yang di PT Ika yang katanya menghalang-halangi itu sudah diuji di peradilan, di persidangan. Tidak ada Hasto di situ terlibat, gitu loh. Jadi
Tolong Oke. menceritakan, baca putusan, sampaikan apa yang benar. Itu supaya kita lurus semua. Gitu ya, Mbak Sylvia. Terus yang kedua, Justru terkait Bung untuk Johannes besok, ini harus terkait memahami untuk juga besok mengenai memang konsepsi hari yang Kamis ada kan di jam dalam 10 tuh putusan. besok tuh. Kita akan datang besok, Mas Sylvia. Baik, kalau Mbak? begitu. Kita akan datang besok, hari Oke, kalau Kamis. begitu. Baik, sayang Ya. sekali abang-abang, mohon maaf karena waktunya terbatas. Kita akan lanjutkan lagi ya dialog ini dalam Baik. kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah Baik, bergabung baik. bersama kami di Prime Time News hari Yuk, ini. terima kasih.